Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh yang menghidupkan tubuh. Saudara, Roh Kudus, Roh Allah yang sudah dimeteraikan, yang sudah Tuhan berikan di dalam diri setiap orang percaya adalah roh yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena oleh roh itu, tubuh yang fana dimungkinkan menjadi tubuh yang hidup. Apa maksudnya? Nah, kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 11. Demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dikatakan roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Di sini maksudnya adalah roh Allah atau Roh Kudus. Lebih jelas kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, ini harusnya menjadi berita yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Betapa tidak, saudara? Renungkan sejenak. Coba kita renungkan. Roh Allah loh, saudara. Padahal Allah itu memang roh adanya. Berarti pribadi Allah ada di dalam diri setiap orang percaya. Pribadi Allah ditempatkan di dalam hidup orang percaya. Itulah betapa luar biasanya roh itu. Itulah sebabnya dikatakan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, perhatikan saudara, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagian kedua dari ayat ini sangat jelas mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang lebih besar itulah yang bisa menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, yang maksudnya menjadikan kita benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang kita kembali ke ayat perenungan kita yang yaitu Roma 8 ayat 11. Di mana dikatakan roh itulah Roh Kudus, roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, tubuh yang fana ini artinya anggota-anggota tubuh kita, baik tangan, kaki, mata, telinga, yang tadinya sebelum mengenal Kristus dipakai sebagai senjata kelaliman, Roma 6 ayat 13, yang mana akan membawa kita kepada kebinasaan kekal, bisa
berubah menjadi tubuh yang hidup, yang artinya tubuh beserta semua anggota tubuh kita bisa kita pakai sebagai senjata kebenaran yang membawa kepada kemuliaan Allah. Apa itu? Hidup yang kekal. Terkait akan hal itu, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan kalimat terakhir. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu berarti dengan didiami Roh Kudus, hidup kita haruslah memuliakan Allah. Itulah yang saya maksudkan, roh yang menghidupkan tubuh. Tetapi perlu juga disadari bahwa kitalah yang harus mengarahkan hidup kita supaya memuliakan Allah. Itu sama artinya kita yang harus menyerahkan tubuh kita untuk bisa dipakai sebagai senjata kebenaran. Itu harus diperjuangkan, bahkan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak demikian, tubuh atau hidup ini cenderung melakukan yang jahat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Karena itu, perjuangan itu harus setiap saat, setiap waktu. Setiap kali perbuatan dosa itu akan muncul, kita harus matikan. Kita tidak boleh menuruti. Dan itu harus kita kerjakan sepanjang umur kita. Sampai benar-benar Roh Allah menghidupkan tubuh kita yang fana itu. Tandanya apa, saudara? Kita tidak berbuat dosa lagi, atau minimal sulit bagi orang lain untuk menemukan kesalahan dalam diri kita. Dan itu sangat bisa, itu sangat mungkin. Karena Roh Allah sendiri yang berperan, saudara. Roh Allah sendiri yang ada di dalam diri kita yang memberikan kesanggupan untuk itu, asalkan kita bersedia. Sebab itu, mari saya ajak kita berjuang, karena ada roh yang menghidupkan tubuh dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.